Energi listrik tak lepas sebagai kebutuhan manusia modern berbagai lapisan. Seluruh aktivitas harian keluarga, industri, dan teknologi bergantung pada energi listrik. Tak terkecuali bagi Ade Fahrudin, listrik bukan sekadar soal lampu yang menyala. Sebagai pelaku usaha penyimpanan ikan beku di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, kestabilan listrik menentukan terjaganya puluhan ton ikan dan keberlanjutan usahanya. Di dalam mesin pendingin atau cold storage inilah puluhan ton ikan laut disimpan dalam kondisi beku. Mesin pendingin harus terus bekerja karena sedikit saja gangguan listrik bisa mengancam kualitas ikan dan menimbulkan kerugian. Selama 15 tahun di usaha ini, Ade Fahrudin mengaku kerap menghadapi tegangan listrik yang turun, bahkan hingga membuat mesin pendingin tidak bekerja optimal. Untuk menjaga ikan tetap beku, Ade terpaksa menyiapkan genset sebagai cadangan. Namun solusi ini membuat biaya operasional meningkat, terutama untuk kebutuhan bahan bakar. Dengan 3 cold storage dan kapasitas total sekitar 70 ton, keandalan listrik menjadi bagian penting dalam menjaga roda usahanya tetap berputar. Kalau keadaan beku, Pak, ya mungkin bisa 7 bulan, 6 bulan gitu, kuat. Yang penting setrumnya bagus gitu. Jangan sampai mati-mati gitu. Kalau setrumnya nggak bagus, biasanya berapa lama? Rusak ikan, Pak. Rusak. Jangankan lama, ya seminggu juga rusak, Pak. Kalau nggak setrumnya kurang bagus. Harapan Ade kini bertumpu pada re-energize atau mengalirkan kembali listrik dari Gardu Induk Jampang Kulon yang telah diresmikan oleh Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, Kamis 27 Agustus. Gardu Induk 150 kV ini memiliki kapasitas 1x60 MVA dan diharapkan memperkuat pasokan listrik di wilayah Sukabumi Selatan. PLN menyebut sebelum Gardu Induk beroperasi, wilayah di ujung jaringan masih mengalami drop tegangan. Biasanya kalau di masyarakat itu lampu suka kedip, kedip sebentar. Nah, itu namanya drop tegangan. Kalau memang itu akan berlanjut, instalasi listrik otomatis akan mengalami kerusakan. Fungsi kayak kulkas, lampu, segala yang berbau elektrik itu akan cepat rusak. Tapi dengan dioperasikannya GI Jampang Kulon ini, diharapkan tidak ada lagi namanya drop tegangan, jadi masyarakat bisa menikmati energi listrik dengan baik. Sementara bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi, keandalan listrik juga menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi di wilayah selatan. Selain perikanan, kebutuhan listrik berpeluang mendorong tambak udang, penyediaan es batu, UMKM, dan industri kecil. Wakil Bupati Sukabumi Andreas menilai hadirnya Gardu Induk harus memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Kaitan dengan potensi-potensi seperti UMKM, kemudian juga seperti energi listrik, karena kita juga banyak nelayan, pastinya nanti butuh cold storage ataupun pabrik es batu yang untuk juga bisa memberikan manfaat buat penambak dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat selain tadi bisa merasakan listriknya, tapi bisa merasakan manfaat untung ekonominya. Dari sebuah gardu induk, energi kini diharapkan mengalir lebih jauh, bukan hanya untuk menerangi rumah, tetapi juga menjaga ikan tetap bernilai, membuat usaha tetap berjalan, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Jampang Kulon. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan.